kedamaian Yogyakarta. Ada cerita manis tentang kelezatan yang lahir dari alam. Sweet Sunday, gelato yang dibuat dari 100% susu organik segar, menghadirkan cita rasa alami sekaligus semangat peternak Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andromeda Sindoro. Saya adalah owner dan CEO dari Sweet Sunday Indonesia. Sweet Sunday adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu yang berasal dari sapi perah untuk kita olah menjadi produk-produk seperti es krim, gelato, yogurt, butter, susu pasteurisasi, dan juga banyak olahan lainnya yang akan kita fokuskan untuk mensuplai kebutuhan HoReCa, yaitu hotel, restoran, kafe, dan catering. Kami berdiri dari tahun 2008, berawal dari membina peternak sapi perah. Pada saat itu saya dengan istri berkuliah di peternakan UGM, dan kemudian kami membina sapi perah, dan hingga akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan semua peternak yang pada saat itu kami bina. Sekarang mereka menjadi mitra kami, dan kita percaya dengan kita bareng-bareng kita bisa membuat Indonesia swasembada susu. Kebutuhan susu di Sweet Sunday, kita memiliki pasar yang permintaannya itu kita membutuhkan 8,5 ton per hari untuk sekarang, karena banyak sekali yang meminta, baik itu bentuknya adalah susu cup, ada yang bentuknya susu botol, ada juga es krim, dan semuanya. Namun, di Yogyakarta ini, produksi sapi perah total semuanya adalah ada di 8 ton, dan itu pun yang bisa kami serap hanya 1,2 ton. Untuk itulah akhirnya kami mengambil juga dari beberapa daerah lainnya, seperti ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, dan dari beberapa koperasi juga. Sehingga kita ke depan berusaha untuk mengamankan suplai kami, agar dapat juga membina peternak-peternak yang ada di sekitar kita dan menciptakan kesejahteraan bagi mereka. Karena pasar-pasar yang kami incar adalah pasar-pasar yang tadi diisi oleh susu-susu impor, dan kita ingin menggantikannya dengan susu lokal Indonesia. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan dilaksanakan hampir di seluruh Indonesia adalah program yang sangat bagus sekali. Sweet Sunday aktif mensuplai beberapa dapur MBG yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga ada di Jawa Barat. Mostly memang kami mensuplai di Jawa Tengah dan DIY. Dan alhamdulillah pada saat kita melihat bahwa kebutuhan MBG ini, bahkan dari Jawa Timur pun minta ke kami, Jawa Barat minta ke kami, kita percaya bahwa teman-teman produsen susu di luar sana juga memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mensuplai mereka. Kedepan, saya berharap di Jawa Barat nanti akan ada supplier susu dari UKM yang bisa mensuplai mereka. Dari Jawa Timur ada juga, sehingga kita bisa berbagi pasar. Bagaimanapun, Sweet Sunday tidak mungkin menghandle semuanya sendirian, karena jumlahnya sangat amat besar sekali, dan insya Allah ini akan bisa membuat usaha teman-teman untuk bisa naik kelas lebih jauh, dan juga dengan cara yang cepat. Karena memang MBG ini kebutuhannya per hari, per dapur itu bisa 3.500 porsi. Dapat dibayangkan sekarang sudah ada sekitar belasan ribu dapur MBG yang buka. Maka Sweet Sunday tidak mampu sendiri. Ayo teman-teman buat susu di lokal, sehingga kita tidak perlu lagi impor susu ke depannya. Susu yang Sweet Sunday supply kepada program MBG adalah susu pasteurisasi, yaitu adalah susu yang kita panaskan dengan suhunya adalah 75 derajat Celcius selama 15 detik. Proses ini membunuh 90% bakteri yang ada di susu. 10%-nya adalah bakteri-bakteri baik yang itu berguna untuk pencernaan kita juga. Dengan suhu 75 derajat Celcius, maka akan menjaga agar protein-protein dan fat yang ada di dalam susu itu tetap bagus. Sehingga susu ini adalah susu hidup, kita katakan, yang dapat menghidupi anak-anak kita ke depannya. Apakah kita memberikan anak-anak kita susu hidup agar mereka hidup? Kami sudah mencoba mengkalkulasi. Sebelum adanya program MBG, Indonesia mengimpor susu sebesar 21 triliun rupiah per tahun. Atau kalau kita dalam kilogram itu adalah 3,5 juta ton. Pada saat MBG semuanya buka, kami menghitung pada sepertiga tahun 2026, kalau tidak dilokalkan susunya, maka kita akan mengimpor sebesar 45 triliun rupiah dalam waktu 1 tahun. Apakah kita pengen buang duit semua ini ke luar negeri? Tentu tidak. Untuk itu, mari kita selenggarakan di Indonesia. Sekarang pemerintah ya melalui Kementerian Pertanian dan juga beberapa kementerian terkait
membuka satu program adalah investasi sapi yang ada di Indonesia. Sehingga penambahan populasi sangat amat dibutuhkan di Indonesia, dibantu oleh banyak perusahaan-perusahaan baik swasta ya maupun juga ada untuk BUMN dan government. Dan juga kenapa kita butuh impor sapi? Karena pertama, populasi kita sangat kurang sehingga kita butuh menambah populasi. Itu pertama. Kedua adalah perbaikan genetik dari sapi perah kita. Dapat dilihat di rata-rata di peternakan rakyat dengan sapi-sapi perahnya yang sudah tercampur dengan genetik dari sapi lain, itu produksinya sekitar 9 sampai 11 liter per ekor per hari. Di mana itu sangat rendah sekali. Padahal standar-standar untuk produksi sapi perah, apalagi Friesian Holstein, itu minimal di 20 liter sampai 30 liter per ekor per hari. Dan ini hanya bisa dicapai apabila kita melakukan perbaikan genetik. Untuk itu, program impor sapi atau pengadaan sapi dari luar negeri yang dicanangkan pemerintah untuk penambahan populasi ini akan sangat amat membantu Indonesia dalam mencukupi semua kebutuhan tidak hanya MBG tapi juga semua kebutuhan susu lainnya. Untuk itu saya sangat mendukung program ini. Mari semuanya kita berinvestasi pada bidang makan di mana ke depan makanan akan sangat dibutuhkan untuk hidup manusia. Kami memiliki beberapa produk utama kami yang sekarang kebetulan cukup kencang untuk beredarnya, itu adalah susu untuk MBG, which is di dalam botol. Nah, nomor 2 kami memiliki susu-susu yang kami olah menjadi butter, gelato, es krim, mozzarella gitu ya. Itu untuk kebutuhan suplai kepada Horeca, hotel, restoran, cafe, dan catering. Kami juga melakukan eksportasi produk ke Dubai dan juga ke Saudi Arabia. Itu bentuknya adalah evaporated milk dan juga condensed milk, yaitu dalam kaleng, sehingga lebih mudah dalam penanganan di sana. Susu adalah salah satu bahan yang penting untuk dapat memacu pertumbuhan dari putra-putri kita, sehingga apabila putra-putri kita lebih baik, maka SDM Indonesia akan lebih baik. Untuk membuat ini terjadi, kita membutuhkan agar Indonesia itu dapat melakukan swasembada susu dan kecukupan susu dalam negeri. Artinya, kita harus bekerja sama antara petani yang harus berproduksi secara jujur dan juga meningkatkan kapasitas produksinya. Kita ingin juga agar pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tepat kepada ekosistem susu di Indonesia, baik petani maupun UKM-nya, dan juga kebijakan untuk supply kepada MBG. Kita juga berharap sekali pihak-pihak lainnya yang tentu ada di Indonesia dapat membantu untuk mengedukasi agar minum susu yang hidup atau minum susu yang masih baik protein dan karbohidratnya itu penting buat kita, karena tanpa adanya permintaan dari customer di seluruh Indonesia, maka susu lokal itu akan sulit untuk dapat masuk kepada pasar. Untuk itu semua pihak harus bergandengan tangan agar kita dapat membuat Indonesia swasembada susu. Agar itu tercapai, ayo minum susu lokal, pastikan generasi kita di masa yang akan datang adalah generasi unggul yang dapat membuat Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045.